Ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu kontradiksi. Itulah kata-kata apologet Muslim menyerang iman Kristen. Ini salah satunya. Yesus di Matius 5:17 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Satu titik iota pun tidak kuhilang. Tapi Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu Sudah membatalkan hukum Taurat. Berarti kan beda. Jelas banget itu. Nah, Don Ditan bilang, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Tetapi Paulus berkata, dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Seakan-akan ini kontradiksi. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, aku datang tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Itu benar. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, hukum Taurat tidak dibatalkan sampai saat ini, berlaku kepada orang-orang Yahudi. Lalu Paulus berkata, dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Dan ternyata Paulus berkata begitu karena dia melihat setelah Yesus mati dan bangkit, banyak orang non-Yahudi menjadi mengikut Yesus dan kepenuhan Roh Kudus, bahkan memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Ini adalah kisah yang dicatat setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi ini Cornelius pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Nah, Cornelius tentara Italia itu dibaptis oleh Petrus menjadi pengikut Yesus. Sementara dia adalah golongan yang tidak bersunat. Jelas di sini. Lalu di ayat berikutnya, kepada Cornelius dan keluarga Cornelius turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Jadi maksud perkataan Paulus itu adalah dengan matinya Yesus dan bangkitnya Yesus, tidak peduli orang itu Yahudi atau tidak, orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat, yang tidak bersunat sekalipun dapat menjadi murid Yesus, dapat kepenuhan Roh Kudus. Jadi perkataan Yesus bahwa dia tidak membatalkan hukum Taurat dan perkataan Paulus bahwa Yesus mati telah membatalkan hukum Taurat, ini tidak kontradiksi, hanya beda waktu dan ini beda makna. Ibarat seorang ibu berkata kepada anaknya, kamu jangan tidur. Tetapi seorang bapak berkata, kamu harus tidur. Nah, kedua kata ini antara ibu dan bapak seakan-akan kontradiksi. Tapi setelah dipelajari, si ibu berkata jangan tidur itu pas saat maghrib. Dan si bapak berkata kamu harus tidur itu ketika setelah jam 11 malam. Ini tidak kontradiksi, hanya beda waktu dan tujuan saja. Tapi bagi apologet Muslim, ini terus dipakai dan dikumandangkan. Mereka berkata, ajaran Yesus dan ajaran Paulus kontradiksi. Begitulah cara mereka menyerang iman Kristen. Jadi hati-hati saudaraku.